Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Neng Ismi. Nah, sesudah berdoa, kita biasakan untuk literasi membaca surat-surat pendek pilihan ya. Suratnya adalah dimulai dari surat Al-Fil sampai surah Al-Ikhlas. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang hebat? Baik ya, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak pada kesempatan pagi ini. Kita akan membahas tentang PPRA atau P5 PPRA. P5 PPRA itu adalah, siapa yang tahu P5? P5 apa? Neng Ismi? Iya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk materi pelajaran hari ini adalah tentang PPRA, P5 PPRA, yaitu mengenai tentang sampah. Siapa yang tahu tentang sampah? Apa itu sampah? Siapa yang tahu? Apa itu pengertian sampah? Amirah tahu sampah itu apa? Apa itu sampah? Tahu tidak? Ismi, sampah itu apa? Ya, Bapak jelaskan dulu ya. Sampah itu adalah, kalau menurut pengertian di sini adalah segala sesuatu yang dibuang atau tidak digunakan lagi oleh manusia karena dianggap tidak berguna. Jadi sampah itu adalah segala sesuatu yang sudah tidak berguna yang akan dibuang karena tidak digunakan lagi oleh manusia. Itu adalah termasuk sampah. Nah, di sini ada jenis-jenis sampah, ya. Ada jenis-jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah organik. Nah, sampah itu dibagi menjadi 3 ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada juga sampah yang berbahaya dan beracun atau disingkatnya dengan B3. Nah, di sini sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang bisa terurai secara biologis. Contohnya bisa makanan itu seperti roti ya, bisa daun, ranting dan kertas, itu bisa diuraikan ya kalau dalam sampah organik. Yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu adalah sampah yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terurai. Seperti di sini ada plastik ya, ada kaleng gitu, ada logam atau karet, itu tidak bisa diuraikan. Itu termasuknya sampah anorganik. Yang ketiganya ada sampah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung bahan berbahaya bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Apa contohnya? Seperti limbah. Tahu limbah? Limbah itu bekas pabrik, misalnya airnya gitu ya, berbahaya. Terus seperti limbah medis. Limbah medis itu seperti bekas-bekas di rumah sakit. Contohnya apa? Bekas jarum suntik, bekas apa lagi? Bekas impusan ya, itu berbahaya. Atau ada juga bekas baterai, batu baterai ya yang sudah tidak terpakai, itu bisa berbahaya. Dan ada juga cat. Ya. 3, ada dampak sampah terhadap lingkungan. Bagaimana sih dampak terhadap lingkungan kalau kita misalkan tidak mengelola sampah secara baik? Yang pertama ada pencemaran tanah, ya. Pencemaran tanah, sampah dibuang sembarangan dapat merusak kualitas tanah gitu ya.
Yang keduanya ada pencemaran air, sampah yang mencemari air sungai, air laut, danau dapat mengganggu ekosistem akuatik. Jadi ikan-ikan bisa mati ya. Yang ketiganya ada pencemaran udara. Pencemaran udara seperti pembakaran sampah, terutama plastik atau bahan kimia yang menghasilkan asap. Yang keempatnya ada perubahan iklim. Itu perubahan iklim itu seperti jenis sampah seperti plastik dapat melepaskan gas rumah kaca saat terurai dan menyebabkan perubahan iklim. Gitu ya. Bagaimana sih kalau misalnya sampah dikelola dengan baik? Gitu ya. Ini ada cara-caranya. Pengelola sampah secara ringkas, aktivitas untuk menangani sampah agar tidak masuk lingkungan, ada beberapa cara pengelolaan sampah yang umum dilakukan. Ini cara-caranya, ada 4. Yang pertamanya ada pengurangan sampah, atau bahasa gaulnya itu reduk, ya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Yang keduanya, cara pengolahan sampah itu adalah penggunaan kembali. Jadi bahan-bahan yang sudah dipakai kita gunakan kembali. Yang ketiganya ada daur ulang. Daur ulang itu adalah mengolah kembali sampah yang menjadi barang baru dapat dipergunakan kembali seperti daur ulang plastik atau kertas. Nanti kita bikin ya, bikin proyeknya. Yang keempatnya pemilihan sampah, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik agar mudah diproses pengelola lebih lanjut. Itu ya anak-anakku yang hebat. Terus apa pentingnya daur ulang sampah? Pentingnya daur ulang sampah adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi sejumlah sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi untuk mengurangi ya, makanya didaur ulang sampahnya tersebut. Apa saja yang bisa didaur ulang? Jenis-jenisnya. Yang pertama ada plastik. Ya, daur ulang plastik dapat menghasilkan barang baru seperti tas, karpet gitu ya, yang akan nanti kita laksanakan proyeknya gitu. Yang keduanya ada jenis kertas. Kertas bekas dapat didaur ulang menjadi kertas baru atau produk kertas lainnya. Yang ketiganya logam dan kaca, itu ya, jenis yang terakhirnya logam dan kaca. Logam dan kaca dapat didaur ulang tanpa kehilangan kualitasnya, mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru. Itu. Mungkin itu ya. Terus kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini adalah pengelolaan sampah yang baik penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan menerapkan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meminimalkan dampak negatif terhadap bumi. Jadi dampak yang negatif, dampak yang jelek-jeleknya bisa kita kurangi. Mungkin itu ya anak-anak materi sekilas tentang sampah. Nanti kita buat proyeknya, kita bikin bikin tikar dari sampah atau kopi bekas. Cangkang kopi. Bukan kopi bekas tapi dari Cangkang kopi. Ya, cangkang kopi atau bekas kopinya itu ya. Kita bersama guru agama Ibu Dewi akan membuat proyek. Proyeknya apa sih Pak? Proyeknya adalah membuat tikar dari cangkang kopi gitu ya, dari cangkang kopi. Sudah bawa belum? Sudah ya, kemarin sudah. Ya, sudah. Waktu minggu kemarin sudah disuruh kan sama Ibu dan Bapak untuk membawa, satu orang masing-masing membawa 10 cangkang kopi. Kopinya sudah disebutkan mereknya ya. Karena tidak bisa sembarangan merek dibuat dalam satu karya, harus satu merek ya, atau yang ukurannya sama. Oke? Siap? Are you ready? Siap. Keluarkan cangkang kopi yang sudah kalian bawa dari rumah ya, karena kalau kita ngambil dari sekolah tidak akan ada ya. Oke, coba tunjukkan cangkang kopinya yang kalian bawa. Mana coba cangkang kopinya mana? Iya, coba Neng Sandrina. Iya, ini contoh cangkang kopi. Bahannya angkat ke atas Neng Amiro. Iya, oke. Semua sudah bawa ya. Sip.
Oke. Bahan yang kita butuhkan adalah gunting dan cangkang kopi. Nih, Ibu kasih contoh cara mengguntingnya. Segini ya. Nanti liatin aja dulu. Terus atasnya juga yang ada ininya. Nah, kalian cukup menggunting seperti ini, segini ya, panjangnya, tingginya. Oke. Sesudah itu kita lipat. Nih, 2 jari. Lipat begini. Terus satu lagi. Lalu tengahnya. Jadilah. Nah, nanti jadi seperti ini. Ya. Harus membuat sebanyak-banyaknya agar menjadi tikar yang lebar ya. Oke, silakan kalian praktekkan mengguntingnya. Sok, Neng. Skip. So, Neng Ismi. Iya. Hati-hati ya, nanti kena tangan guntingnya. Ya, Neng Amiroh ya. Gunting dulu ya itunya. Cangkang kopinya. Rata. Oke, sekarang tahap penyusunan. Sebagian ada yang menggunting, sebagian lagi ada yang melipat, dan yang lainnya yang sudah bisa menyusun, bisa langsung menyusun agar menjadi tikar yang indah. Pintar. Coba diangkat, Neng Sofi, diangkat. Nis, angkat, Nis. Itu udah bisa. Coba tunjukkan Lupa hasilnya. Bisa nggak? Coba sini tunjukkan, angkat ke atas, Neng Sofi. Siapa yang sudah mulai menyusun? Nah, itu bagus ya. Tinggal dilanjutkan lagi. Nah, boleh kerjasama juga boleh. Ya, Udah? saling bantu. Lipat aja mau lipat. Oh, Asap? Alhamdulillah, proyek P5-nya sudah selesai.
kita laksanakan. Inilah hasil karya dari cangkang kopi bekas. Tadi tikar yang bisa berguna dan bermanfaat untuk kita. Yang tadinya bahan sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak berguna lagi, masih bisa kita manfaatkan, masih bisa kita gunakan. Oke, ini adalah hasilnya. Tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Kita melaksanakan P5 membuat karya dari cangkang kopi. Terima kasih kepada Bapak Wali kelas 5 Sama-sama. yang sudah membantu kita dalam proyek P5 ini ya. Oke. Terima kasih. Sebagai penutup kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.